Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi di tugas video kami. Kali ini kami akan membahas tentang key means clustering. Baik, biar lebih efisien waktu, langsung ke penjelasannya ya. Penjelasan yang pertama, apa itu key means clustering? Key means clustering adalah algoritma unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa grup atau yang biasa disebut cluster berdasarkan kemiripan fitur antar data. Berbeda dengan supervised learning, key means tidak memerlukan label kelas sehingga cocok untuk eksplorasi dan segmentasi data. Nama key means berasal dari key adalah jumlah cluster yang diinginkan. Means adalah metode yang digunakan untuk menghitung rata-rata posisi titik-titik dalam sebuah cluster, yaitu centroid. Selanjutnya, cara kerja key means clustering. Yang pertama, menentukan jumlah cluster atau K. Contoh, kita ingin membagi data ke dalam 3 kelompok. Yang kedua, memilih K buah titik awal sebagai pusat cluster atau disebut centroid secara acak. Yang ketiga, mengelompokkan seluruh data ke cluster terdekat berdasarkan jarak ke centroid, biasanya menggunakan Euclidean distance. Yang keempat, menghitung ulang posisi centroid sebagai rata-rata dari semua titik dalam cluster tersebut. Yang terakhir, mengulangi langkah 3 dan 4 hingga posisi centroid tidak lagi berubah atau disebut convergent atau jumlah iterasi tercapai. Rumus jarak Euclidean seperti di gambar tersebut. Penjelasan selanjutnya yaitu karakteristik key means clustering. Ada 3. Yang pertama, bekerja baik dengan data berdimensi rendah, disebut 2D dan 3D. Kedua, hasil berupa kelompok data yang saling mirip dalam satu cluster. Yang terakhir, sangat efisien untuk dataset yang besar. Nah, di sini untuk studi kasusnya yaitu seorang memiliki laundry ingin mengelompokkan pelanggannya berdasarkan yang pertama yaitu berat cucian dan yang kedua yaitu frekuensi kunjungan per bulan. Nah, jadi tujuannya yaitu untuk mengetahui pelanggan reguler dan tidak reguler agar bisa menentukan strategi promosi yang tepat. Nah, seperti data di bawah ini yaitu semisal pelanggan A berat cuciannya yaitu sebesar 2 kg dan frekuensi kunjungannya yaitu 1 kali per bulan. Dan seterusnya seperti itu. Dan setelah itu diproses dengan comments, pelanggan akan terbagi menjadi 2 kelompok. Yaitu yang pertama, pelanggan reguler dengan cucian banyak dan sering datang. Dan yang kedua yaitu pelanggan ringan atau jarang. Nah, di sini saya akan melanjutkan ke implementasi dengan Python. Di sini sudah jelas kode Python-nya. Dan kami menggunakan metode comments clustering untuk mengelompokkan pelanggan laundry berdasarkan berat cucian dan frekuensi kunjungan. Dengan K-2, pelanggan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama, pelanggan aktif yang sering datang mencuci banyak, dan yang kedua yaitu pelanggan pasif yang jarang datang membawa sedikit cucian. Nah, hasil ini membantu pemilik laundry membuat strategi, misalnya memberi promo untuk pelanggan setia atau menarik kembali yang pasif. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan K-means. Adapun kelebihan K-means, yang pertama, cepat dan efisien untuk data besar. Yang kedua, mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang ketiga, cocok untuk data yang punya bentuk klaster yang jelas dan terpisah. Untuk kekurangan K-means, yang pertama, harus menentukan jumlah klaster atau K di awal. Yang kedua, tidak cocok untuk bentuk klaster yang tidak bulat atau tumpang tindih. Yang ketiga, sangat sensitif terhadap outlier dan nilai centroid awal. Dan yang terakhir, kesimpulan, K-means clustering adalah algoritma sederhana dan efisien untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan
Ia bekerja dengan cara membagi data ke dalam kelompok berdasarkan jarak ke pusat klaster, lalu memperbarui posisi sentroid sampai stabil. Meskipun memiliki keterbatasan, K-means tetap menjadi pilihan utama dalam banyak aplikasi praktis, terutama ketika struktur data memiliki klaster yang jelas dan terpisah dengan penggunaan yang tepat. K-means bisa menjadi alat eksplorasi data yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan berbasis data. Begitulah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.